Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya masih tentang kaidah usul fikih. Yang di sini kita akan membahas tentang kaidah mutlak dan kaidah muqayyad. Pengertian dari kaidah mutlak dan muqayyad sama seperti kaidah-kaidah sebelumnya. Ini kenapa yang saya bahas dua-dua, karena memang ada kesinambungan antara kedua kaidah ini. Seperti yang sebelumnya kita sudah membahas tentang muradif dan mushtarak, kemudian ada am sama khos, nah seperti itu, dan masih banyak lagi. Nah ini pertama pengertian dari mutlak. Pengertian mutlak secara bahasa dia diartikan adalah tidak terikat, sedangkan secara istilah ini al-mutlaqu huwa ma dallu ala ma hiyah bila qayyidin. Mutlak adalah lafaz yang menunjukkan arti yang sebenar-benarnya dengan tidak dibatasi oleh sesuatu hal yang lain. Atau kalau di LKS ini artinya lafdun khosun lam yuqayyad biqayyidin lafdiyin yuqallilu syuyu'ah. Suatu lafaz tertentu yang tidak terikat oleh batasan lafaz yang mengurangi keumumannya. Sebenarnya untuk pengertian dari mutlak ini banyak pengertiannya, tapi bukan berarti pengertian yang berbeda gitu artinya jadi beda, enggak juga. Ya banyak pengertiannya tapi artinya intinya sama. Nah, jadi bisa diartikan mutlak ini adalah lafaz. Jadi kalau dalam Al-Quran ada suatu lafaz yang memang menunjukkan pada makna atau pengertian tertentu tanpa dibatasi oleh lafaz lain gitu. Contohnya, misalnya kayak gini, ada lafaz tentang sayur atau buah atau binatang. Ini nggak jelas sayurnya jenis sayur apa, atau buahnya jenis buah apa, atau binatangnya binatang apa gitu. Dan masih banyak lagi kayak kata meja, rumah, jalan. Ini harus ada lafaz lain ya kan. Nah kalau ini kalau cuma satu kata berarti kan dia masih menunjukkan makna yang tidak dibatasi sama lafaz lainnya gitu. Kecuali kalau misalnya kayak gini, sayur bayem, nah itu kan dibatasi, oh bayem berarti. Kalau sayuran doang ini kan masih umum, ini sayur apa ya gitu, maksudnya seperti itu. Nah contohnya ini dalam Al-Quran ada contoh lafadznya dalam surat An-Nisa ayat 92, lafadz raqabah. Ayatnya yang berbunyi wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabah. Nah, di situ ada fatahriru raqabah. Kalau raqabahnya doang ini masih dikatakan lafadz mutlak. Nah, tapi ada lanjutannya mukminah. Nah, ini kita bahas di muqayyad. Muqayyad secara bahasa artinya terikat. Dan secara istilah artinya al-muqayyadu ma dallu ala faradin au afrodin syai'atin biqaydin mustaqillin lafdun. Muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan satu diri atau diri-diri mana saja dalam jenisnya dengan pembatasan berbentuk lafaz yang berdiri sendiri. Tahu kalau di LKS ini artinya lafdun khosun qayyida biqaydin lafdiyin yuqallilu syuyu'ah. Suatu lafaz tertentu yang dibatasi oleh batasan lafaz lain yang mengurangi keumuman. Ini seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya sayur aja itu masuknya ke kata mutlak karena masih mencakup pengertian yang tidak dibatasi. Tapi kalau udah sayur bayam atau sayur kangkung itu masuknya ke lafaz muqayyad gitu. Atau buah masih lafaz mutlak. Kalau buah jeruk, buah apel itu berarti masuknya ke muqayyad. Nah, ayatnya masih sama seperti contoh dari mutlak. Tadi kan
fatahriru raqabah. Kalau raqabah doang itu masuknya mutlak. Tapi karena ada belakangnya raqabatim mu'minah. Nah, ini raqabah sendiri artinya budak. Jadi kan kalau misalnya mutlak, oh ini budak doang, ini masuk mutlak. Tapi kalau ada tambahannya mukminah, budak mukminah gitu kan. Budak mukminah berarti karena ada kata mukminah, berarti ini masuknya ke muqayyad karena sudah dibatasi dengan kata mukminah tadi, rokobahnya gitu. Ya seperti yang tadi saya contohin, seperti itu pengertian dari mutlak dan muqayyad. Selanjutnya yaitu hukum lafadz mutlak dan muqayyad. Hukum mutlak, al-mutlaqu yabqa ala itlaqihi ma lam yakum dalilun ala taqyidihi. Hukum mutlak ditetapkan berdasarkan kemutlakannya sebelum ada dalil yang membatasinya. Yang dimaksud ini, maksudnya ketika ada lafadz mutlak, kalau lafadz mutlak sudah dibatasi dengan kalimat muqayyad, berarti dia harus mengikuti muqayyad. Berarti ini hukumnya muqayyad gitu. Nah, kemudian hukum muqayyad di sini al-muqayyadu baqin ala taqyidihi ma lam yakum dalilun ada itlaqihi. Lafadz muqayyad tetap dihukumi muqayyad sebelum ada bukti yang memutlakannya. Ya, jadi intinya hukum lafadz mutlak dan muqayyad itu jika nasnya atau lafadznya mutlak harus tetap dipegang sesuai dengan sifat mutlaknya. Selama tidak ada dasar yang membatasinya. Kalau emang kalimatnya itu mutlak ya berarti udah mutlak aja, kecuali kalau ada yang membatasinya atau ada kalimat muqayyadnya berarti menjadi muqayyad. Demikian juga nas yang muqayyad wajib dipahami sesuai dengan sifat muqayyadnya. Dari kaidah mutlak dan muqayyad ini ada ketentuan dalam kaidah mutlak dan muqayyad. Ketentuan ini yang dimana menjadi patokan atau ukuran sebagai pedoman bagi kita umat Islam untuk mengambil sumber hukum itu. Kaidah pertama dari ketentuan hukum mutlak dan muqayyad. Al-mutlaqu yuhmalu 'ala al-muqayyadi idza tafaqqa fi sababi wal hukmi. Yang artinya mutlak itu dibawa ke muqayyad jika sebab dan hukumnya itu sama. Jadi apabila antara mutlak dan muqayyad sama, maka materi dan hukum mutlak disandarkan kepada muqayyad. Misalnya dalam Al-Quran ada kalimat mutlak dan ada kalimat muqayyad. Jadi yang mutlak itu mengikut ke muqayyad. Contohnya, ini adalah salah satu contoh dari kaidah yang pertama, yang dimana kalau ada kalimat mutlak dan ada kalimat muqayyad berarti yang mutlak ditarik mengikuti muqayyad. Contoh pertama ini dalam surat Al-Maidah ayat 4, hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu. Diharamkan bagimu memakan bangkai dan darah. Kemudian di sini ada ayat selanjutnya di surat Al-An'am ayat 145, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitah aw daman masfuha. Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir. Kita garis bawahi darah yang mengalir, sedangkan
ayat yang pertama, ini cuma diharamkan bagimu memakan bangkai dan darah doang. Darah apa gitu kan? Berarti di sini darah ini dibatasi oleh darah yang keluar dari tubuh yang mengalir saja, karena di ayat atau di surat Al-An'am ayat 145 ini ada ketentuannya, ada kalimat muqayyadnya, yaitu darah yang mengalir. Nah itu berarti untuk kalimat mutlak yang di atas, yang di surat Al-Maidah ayat 4, ini darahnya itu mengikuti darah yang dimaksud oleh surat Al-An'am ayat 145. Kaidah yang kedua yaitu al-mutlaqu yuhmalu 'alal muqayyadi in ikhtalafa fis sababi. Mutlak itu dibawa ke muqayyad jika sebabnya berbeda. Jadi kalau misalnya ada kalimat mutlak sama muqayyad, ini kalimatnya sama, tapi sebenarnya hukumnya berbeda. Kalau yang sebelumnya kan tadi sama-sama pengharaman memakan darah, ya kan? Hanya yang satunya itu sifatnya mutlak karena darahnya belum tahu darah apa gitu kan. Kalau yang satunya masuknya ke muqayyad, yang dimana darah itu darah yang mengalir. Sama-sama hukum pengharaman memakan darah. Tapi kalau yang ini hukumnya berbeda, peristiwanya berbeda gitu. Contohnya ini dalam surat An-Nisa ayat 92, wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Ini ayat yang tadi kita udah bahas. Raqabah tadi artinya adalah budak. Yang di sini artinya barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seseorang hamba sahaya yang beriman. Jadi barang siapa kalau misalnya ada yang membunuh, nah itu dia harus memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Tuh, mukminah, budak yang mukminah. Nah kemudian di surat yang kedua ini, di surat Al-Mujadilah ayat 3, walladzina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabah. Ini sama-sama ada raqabah. Jadi artinya orang-orang yang menzohirkan istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau misalnya ada seorang suami yang menzihar, sama aja, menziharkan istrinya. Jadi menziharkan istrinya itu artinya gini loh. Misalnya ada suami yang bilang ke istrinya, kok kamu mirip ibu saya ya, atau mirip adik saya atau kakak perempuan saya. Itu nggak boleh sebenarnya, karena dia sama aja kayak menyamakan istrinya dengan seseorang dari keluarga yang mahramnya. Nah itu nggak boleh sebenarnya. Nah kalau misalnya dia mau menarik ucapannya, berarti dia harus mengerjakan itu tadi, membebaskan fatahrir raqabah. Dia harus membebaskan seorang budak. Nah yang kalimat bawah ini yang di surat Al-Mujadilah ini masuknya ke mutlak. Kalau yang tadi masuknya raqabatin mukminah, itu udah muqayyad. Jadi untuk raqabah yang di surat Al-Mujadalah dia harus mengikuti yang di surat An-Nisa ayat 92, yaitu raqabah mukminah. Kalau dia mau membebaskan seorang budak, yaitu budak yang mukminah gitu. Nah, walaupun dari kedua ayat ini peristiwanya berbeda. Kalau yang satu lagi kan dia salahnya adalah mencuri. Tapi kalau yang ini kan dia karena kesalahannya dia menzohirkan istrinya dan dia mau menarik ucapannya. Ini sama. Jadi mutlaknya harus ditarik mengikuti hukum muqayyad. Kaidah yang ketiga
al-mutlaqu la yuhmalu 'ala al-muqayyadi idza ikhtalafa fil hukmi. Mutlak itu tidak dibawa ke muqayyad jika yang berbeda hanya hukumnya. Jadi kalau yang sebelumnya kita membahas tentang mutlak yang selalu dibawa ke muqayyad, mutlak yang selalu mengikuti muqayyad, tapi ini untuk kaidah yang ketiga, mutlak itu tidak dibawa ke muqayyad. Di antara mutlak dan muqayyad berbeda dalam hukum, tetapi sama dalam sebab. Jadi peristiwanya sama kayak yang pertama tadi, tapi hukumnya berbeda gitu. Contohnya, ini seperti hukum wudhu dan tayamum, sama kan? Tapi berbeda gitu. Dalam surat Al-Maidah ayat 6 ini, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai lengan siku. Itu ketika kita berwudu. Sedangkan ayat yang lain tentang tayamum dalam surat An-Nisa ayat 43, fatayammamu su'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Ini potongan ayatnya ya. Artinya, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci, sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Sebenarnya di sini dari aidiakum di dalam surat An-Nisa ini sama seperti kayak surat Al-Maidah yang ayat 6, wa aidiakum juga. Tapi kalau yang di Al-Maidah ada terusannya, wa aidiakum ilal marafiq. Nah, untuk yang An-Nisa sama nggak sama sampai ilal marafiq gitu kan? Nah, kalau ini yang terkandung dalam dua surat tersebut di atas sama, yaitu membasuh tangan, tetapi hukumnya berbeda. Hukumnya di sini maksudnya adalah yaitu membasuh tangan sampai mata siku dalam berwudu dan menyapu tangan pada tayamum gitu. Dengan demikian harus diamalkan secara masing-masing karena tidak saling membatasi gitu. Lafat yang terakhir yaitu yang keempat, al-mutlaqu la yuhmalu 'alal muqayyadi idza ikhtalafa fis sababi wal hukmi. Mutlak itu tidak dibawa ke muqayyad jika sebab dan hukumnya berbeda. Jadi kalau yang ini yang keempat berbeda sebab dan hukumnya jelas, mutlak itu nggak bisa dibawa ke muqayyad. Jadi masing-masing harus berdiri sendiri walaupun dalam lafat ayat tersebut ada yang sama gitu. Contohnya ini dalam surat Al-Maidah ayat 38. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalau ini, jadi kita tadi udah membahas tentang kewajiban berwudu. Salah satunya adalah membasuh tangan sampai siku, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat tersebut. Itu termasuk ayat yang muqayyad karena udah ada penjelasannya di situ, membasuh tangan sampai siku. Namun lafaz potong tangan, jadi gini, yang kita garis bawahi adalah aidiyahuma, aidiyakum. Kalau ayat sebelumnya adalah aidiyakum ilal marafiq, sama-sama artinya tangan. Kalau yang di ayat di surat Al-Maidah ayat 38 ini aidiyahuma, yang satu aidiyakum, sama-sama artinya adalah tangan. Jadi walaupun lafadznya sama dalam kedua surat ini, ya nggak bisa disamakan begitu juga karena ini ya sebabnya karena beda, terus hukumnya juga berbeda gitu. Jadi mereka harus berdiri sendiri-sendiri. Jadi nggak bisa kita melihat dari kata-katanya aja. Misalnya, oh dari surat satu dan satu yang lain ini ada yang sama nih gitu. Atau yang tadi aidiakum sama-sama tentang tangan, yang nggak bisa disamakan seperti itu. Atau sama-sama tentang darah gitu. Tapi yang satunya tentang mengharamkan
memakan darah, tapi yang satunya yang menceritakan tentang darah gitu, darah haid misalnya kayak gitu. Nah itu beda, nggak bisa disamakan seperti itu, karena dari segi apa ya, hukumnya, sebabnya, peristiwanya itu udah beda. Jadi ya mereka harus berdiri sendiri-sendiri. Kalau misalnya ayat yang ini wasari kuasari aidiyahuma gitu kan, oh misalnya dia nggak ada penjelasannya, misalnya dia kalimatnya itu berbentuk mutlak, tapi nggak ada ayat yang sama seperti ayat yang mutlak ini, ya udah mutlaknya berdiri sendiri, itu mutlaknya nggak bisa mengikuti muqayyad. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.